Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tiffany yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi sesi webinar pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih serta selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Selamat datang di webinar yang berjudul Berkarir sebagai Entrepreneur. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan informasi penting terlebih dahulu. Informasi penting mengenai sesi webinar ini. Yang pertama, topik webinar yang disediakan sudah disesuaikan dengan kelas yang diambil, sehingga bisa sesuai untuk aspirasi atau karir Anda. Jangan khawatir jika judul webinar berbeda dengan judul kelas yang Anda telah beli atau ambil. Yang kedua, Anda tidak perlu absensi di sesi ini atau tidak perlu chat hadir. Secara otomatis, alamat email Anda yang dipakai untuk login Zoom akan terdeteksi dan akan dipakai untuk absensi. Yang ketiga, silakan pakai fitur Q&A atau tekan tombol di bagian bawah aplikasi Zoom. Fitur tersebut diharapkan hanya untuk pertanyaan yang terkait dengan topik atau kelas webinar ini, bukan untuk absensi, dan fasilitator sesi ini berhak untuk menghiraukan pertanyaan yang tidak relevan. Yang terakhir, tolong saling menghormati dan tidak mengekspresikan kata-kata yang kasar, tidak sopan, dan lain-lain. Semua chat yang terjadi di Zoom ini akan disimpan dan menjadi lampiran untuk laporan ke manajemen pelaksana program Kartu Prakerja. Nah, teman-teman diingatkan lagi sekali lagi untuk tidak perlu chat hadir pada kolom Q&A. Tenang saja, teman-teman akan terabsensi secara sekaligus ketika teman-teman menggunakan email pada saat login Zoom. Dikarenakan apabila teman-teman menggunakan kolom Q&A untuk chat hadir, mengganggu teman-teman yang ingin bertanya tentang topik webinar hari ini. Terima kasih. Sekian informasi penting dari saya. Selanjutnya, nah, kira-kira tips apa sih untuk berkarir sebagai entrepreneur atau mungkin ada kiat-kiat yang harus kita milikin? Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Tiffany. Kepada Kak Tiffany, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Nahla atas sudah membuka webinar ini. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi di sini saya Tiffany yang akan membawakan materi tentang berkarir sebagai entrepreneur. Nah, buat teman-teman semua, sebelum saya mulai, saya pengen tahu dulu nih, teman-teman di sini pasti kan sudah ada yang mulai usaha kan? Atau bahkan baru mau mulai usaha. Coba dong tolong teman-teman chat aja di kolom Q&A, apa sih usaha teman-teman gitu, aku mau lihat. Oke, kalau misalkan aku sendiri sih, kalau misalnya dibilang berpengalaman atau expert, tidak juga teman-teman. Tapi setidaknya 1-2 tahun terakhir ini punya pengalaman lah gitu dalam bidang entrepreneur. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman juga, coba dong tolong di Q&A. Aku mau tahu nih apa aja usaha teman-teman. Oke, aku udah baca ada yang masih freelancer, ada yang jualan online di Bukalapak, kemudian ada yang usaha saham emas, ada yang warung gerabah, ada yang handphone ya, online shop, kemudian apalagi nih? Oke, ada servis handphone, kemudian ada jualan baju online, penjahit, kuliner. Oke, bisnis sendiri sih, kotak pensil. Oke, teman-teman. Macam-macam ya, jadi usaha teman-teman di sini dari mulai kuliner, fashion, elektronik, semuanya ada. Jasa pun tadi saya baca ada. Oke, nah di sini sebelum saya memulai, saya akan membacakan topik apa sih yang nanti kita akan bahas gitu ke depan selama 90 menit. Nah, yang pertama nanti saya akan menjelaskan mengapa sih kita menjadi seorang entrepreneur gitu. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan bidang karir apa aja sih yang sesuai dengan kemampuan entrepreneur. Kemudian juga nanti practical skill atau apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Kemudian nanti ini paling penting teman-teman, yaitu mulai dari mana.
banyak teman-teman di sini yang merasa bingung kan, mau mulai usaha tapi bingung gitu mulai dari mana. Nah, nanti coba saya akan jelaskan gitu. Semoga teman-teman juga jadi semakin termotivasi dan semakin bergerak untuk memulai usahanya. Kemudian nanti terakhir ada sesi tanya jawab. Oke, yang pertama ya teman-teman, mengapa nih menjadi seorang entrepreneur? Sebenarnya alasannya banyak nih ya. Yang pertama adalah, coba dong sebelum saya mulai, teman-teman bisa tulis di kolom Q&A dulu. Kenapa sih teman-teman mau menjadi seorang entrepreneur? Coba tulis dulu. Saya akan bacakan sedikit deh, beberapa aja sebelum saya mulai. Oke, ada yang jualan pulsa, rokok. Oke, sekarang lanjut ya pertanyaannya, kenapa teman-teman mau menjadi seorang entrepreneur? Ada yang online shop. Oke, iya cukup. Untuk jenis usaha udah cukup ya. Sekarang lanjut ke pertanyaannya, mengapa mau menjadi seorang entrepreneur? Oke, silakan teman-teman dijawab aja di kolom Q&A. Sebentar ya, ini banyak ya jawabannya. Oke. Untuk yang punya usaha udah cukup, tulisin jenis usahanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa menjadi seorang entrepreneur. Oke, mana ya? Oke. Ada yang bilang passion, ada yang bilang ingin menciptakan lapangan kerja. Ada juga yang bilang pengen aja. Oke, macam-macam ya teman-teman. Oke deh, cukup ya. Udah nggak usah tulis lagi di kolom Q&A, udah cukup teman-teman. Nah, sekarang saya akan bahas. Yang pertama adalah kamulah bosnya. Di sini seorang entrepreneur berarti bekerja untuk perusahaannya sendiri, bukan untuk perusahaan orang lain. Kemudian juga seorang entrepreneur bebas dalam mengembangkan potensi diri, berinovasi, kemudian juga bebas dalam menentukan keputusan gitu. Jadi di sini seorang entrepreneur memang wajib dapat berperilaku kritis atau menentukan keputusan yang terbaik gitu untuk perusahaannya. Nah, kemudian yang kedua alasannya bisa menjual apa yang kita sukai gitu. Jadi biasanya entrepreneur itu dia menjual sesuai dengan passion dia. Misal dia sukanya basket misal, kemudian dia membuka usaha ini ya apa les-lesan basket untuk anak SMP SMA. Nah di situ berarti kan dia melakukan apa yang dia sukai dan juga dia mendapatkan pendapatan dari hal tersebut gitu. Nah kenapa sih kita harus menjalankan usaha sesuai passion gitu? Karena kalau apapun yang dijalankan sesuai passion, kita akan lebih menikmati pekerjaannya. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah kita ketemu kesulitan, nah kita bisa lebih semangat gitu karena apa yang kita lakukan yaitu sesuai dengan passion kita. Lalu alasan ketiga dapat membantu ciptakan lapangan pekerjaan. Nah sekarang teman-teman banyak banget kan orang-orang yang menganggur bahkan di PHK kemudian fresh graduate yang belum dapat kerja gitu kan. Nah di sini kalau misalkan teman-teman seorang entrepreneur berarti teman-teman bisa saja memberikan lapangan pekerjaan gitu buat mereka gitu. Kemudian juga misalkan nih teman-teman punya keluarga yang dia ini lagi kesulitan ekonomi tapi dia punya kemampuan di bidang sosial media atau dia biasa mainin Instagram gitu. Ya udah nggak apa-apa teman-teman ajakin aja dia untuk bergabung terus membantu mengembangkan usaha teman-teman melalui Instagram. Di situ berarti kan teman-teman memiliki sesuatu yang mulia ya yang teman-teman membantu finansial teman atau keluarga, kemudian juga keluarga teman-teman dimudahkan gitu segala urusan finansialnya juga dan teman-teman juga terbantu gitu usahanya oleh dia gitu. Kemudian alasan keempat, memperluas wawasan dan jaringan. Nah, di sini yang namanya wirausaha itu kita harus selalu menyebarkan jaringan kita harus selalu berinovasi gitu, kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman, kita harus selalu sekarang itu udah zamannya yang namanya kolaborasi. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berwirausaha, teman-teman perbanyaklah jaringan gitu agar kita mudah dalam melaksanakan usaha kita. Jaringan di sini tuh bisa dalam bentuk klien, investor, supplier, atau konsumen. Oke, berarti tadi alasan menjadi seorang wirausaha itu menurut versi saya itu ada 4 ya teman-teman. Kemudian nih teman-teman kita akan bahas tentang peluang karir dalam bidang wirausaha.
Oke, ada apa aja sih peluang karirnya? Nih ada 7 peluang karir. Bisa teman-teman langsung catat, ada wirausaha pemula atau UMKM, kemudian ada pemilik waralaba atau franchise, kemudian ada konsultan bisnis, social entrepreneur, perencana bisnis, analis pemasaran, dan investor. Oke, sebelum apa sih? Sebelum teman-teman kita lanjut, nah di sini saya mau jelasin dulu masing-masing dari peluang karir ya. Yang pertama itu ada entrepreneur pemula atau UMKM. Nah, UMKM itu apa sih? UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil menengah. Nah, UMKM itu adalah suatu perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Nah, di sini UMKM itu disusun dalam UU nomor 20 tahun 2008. Nah, sekarang ini di Indonesia banyak banget kelompok UMKM dan bahkan kelompok usaha terbanyak itu adalah UMKM yang bisa menciptakan 65 sampai 99% lapangan pekerjaan gitu. Nah, jadi memang UMKM ini membantu perekonomian negara seperti itu. Nah, UMKM itu dibagi-bagi ada 3 jenis, ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembagiannya itu berdasarkan apa sih? Pembagiannya ini berdasarkan jumlah pegawai, aset, dan omset. Nah, yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro itu berarti dia memiliki pegawai kurang dari 4 orang gitu. Kemudian asetnya hingga 50 juta. Nah, teman-teman pasti ada yang bingung kan, aset itu apa? Jadi, aset itu adalah barang yang kita miliki gitu. Jadi, misalkan kalau kita buka kafe, berarti kan kita ada kursi, ada meja, ada kasir, kemudian ada piring, kemudian ada AC. Nah, semua barang tersebut yang kita miliki adalah aset milik kita dan apabila diuangkan maka jumlahnya ini adalah kurang dari 50 juta begitu. Kemudian omset hingga 300 juta. Nah, omset itu apa? Omset itu berbeda dengan keuntungan. Kalau omset itu penjualan ya. Jadi misalkan kita jual 10 baju per hari. Satu bajunya itu 100.000. Berarti omset kita 10 kali 100.000 yaitu sejuta gitu. Nah, kalau misalkan keuntungan beda, misalkan satu bajunya itu untungnya cuma 20.000, berarti 20.000 dikali 10, berarti untungnya cuma 200.000. Nah, di sini pembagiannya ini berdasarkan omset ya, bukan keuntungan. Nah, contohnya apa? Usaha mikro, contohnya itu seperti tukang tambal ban yang ada di pinggir jalan, terus warung makan yang kriterianya itu seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian jenis usaha kedua itu ada usaha kecil. Usaha kecil ini jumlah pegawainya lebih banyak, ada 5 sampai 19 orang. Kemudian asetnya juga lebih besar, yaitu 50 sampai 500 juta dan omsetnya sekitar 300 hingga 2,5 miliar. Nah, contohnya apa sih usaha kecil? Contohnya itu adalah usaha vendor konveksi baju yang dimana dia pegawainya ada sampai 7 orang, kemudian juga asetnya sudah lebih dari 50 juta seperti itu. Kemudian usaha ketiga itu ada usaha menengah. Nah, usaha menengah itu memiliki pegawai 20 sampai 99 orang, kemudian asetnya 500 sampai 10 miliar dan omsetnya 2,5 sampai 50 miliar. Nah, contohnya apa sih usaha menengah itu? Contohnya adalah ini apa jasa ekspedisi seperti misal JRE. Nah, biasanya usaha menengah ini sudah memiliki legalitas perusahaan sehingga sudah legal gitu teman-teman. Kemudian juga sudah ada strukturnya dari mulai CEO, CTO, CMO. Jadi emang udah lengkap gitu, udah ada pembagian job desk-nya. Jadi usaha menengah ini biasanya sudah rapi untuk sistem perusahaannya. Nah, di atasnya usaha menengah ini ada usaha besar gitu. Nah, usaha besar ini dia jumlah pegawai, aset, dan omsetnya juga lebih besar dan bukan tergolong dari UMKM. Oke, kita lanjut ke peluang karir kedua, yaitu pemilik waralaba atau franchise. Nah, waralaba itu apa sih? Hubungan kemitraan antara pengusaha dengan usaha yang kuat dan usahawan yang relatif muda. Oke, nah pemilik waralaba itu adalah hubungan kemitraan antara pengusaha dengan usaha yang kuat dan usahawan yang relatif baru. Nah, biasanya waralaba ini buat mereka yang emang usahanya itu udah lama dan bermitra dengan orang-orang baru yang baru memulai usaha gitu. Nah, waralaba ini ada yang besar sama ada yang kecil.
Kalau waralaba besar itu contohnya adalah Jeko, Indomart, KFC, kemudian Alfamart. Nah itu harga waralabanya mahal, sekitar bisa ratusan sampai hingga miliaran. Tapi ada juga waralaba yang kecil, misalkan itu seperti kebab atau misalkan Thai tea gitu, boba kayak gitu. Nah itu dia tergantung sesuai dengan paketannya. Ada yang hanya 1 juta, bahkan ada yang sampai 30 juta. Nah jadi kita bisa menyesuaikan budget yang kita miliki. Nah di sini ada kelebihan dan kekurangan dari pemilik waralaba. Kelebihannya sudah ada manajemen bisnis yang pasti gitu, kemudian sudah dikenal masyarakat sehingga kita lebih mudah dalam memasarkan produknya gitu. Kemudian sudah ada channel kerjasama bisnis. Di sini biasanya seorang franchise utama itu dia sudah ada gitu supplier-suppliernya mana saja. Jadi nanti kita sebagai pembeli waralaba kita tinggal menghubungi supplier tersebut. Kemudian sudah ada manajemen finansialnya gitu, sudah tahu berapa harga pokok produksinya, kemudian sudah tahu harga jualnya, sudah tahu keuntungan per piece-nya berapa gitu. Kemudian adanya keamanan dan dukungan yang kuat. Nah biasanya franchise itu mereka udah punya legalitas, jadi kita tinggal tahu jadi aja perusahaannya dan nggak mungkin si brandnya itu diklaim seperti itu. Kemudian franchise juga ada kekurangannya. Yang pertama itu kurang kendali terhadap sistem bisnis. Nah di sini berarti kalau misalkan waralaba itu kan kita udah ada sistemnya dari pusat kan, makanya kita kurang bisa berinovasi atau kita karena udah ada SOP-nya kita kurang bisa kita nggak bisa gitu ngikutin semuanya dengan kemauan kita. Kita juga harus mempertimbangkan SOP dari pusat seperti itu. Kemudian adanya biaya waralaba. Nah, biasanya biaya waralaba ini diminta di awal gitu sebagai untuk membeli namanya gitu. Nah, biasanya biaya waralaba ini lumayan. Kalau misalkan teman-teman bikin gerobaknya sendiri gitu, teman-teman bisa lebih murah modalnya. Tapi karena dia waralaba, makanya memang kalau dihitung-hitung secara finansial memang lebih mahal. Namun kan lebih praktis gitu karena brandingnya sudah ada, gerobaknya sudah ada, desainnya juga sudah ada seperti itu. Kemudian adanya pemotongan keuntungan. Nah, biasanya franchise itu setiap bulannya mereka ada yang meminta loyalty gitu. Jadi misalkan 5% dari keuntungan diberikan kepada pusat. Misalkan bulan ini keuntungan 10 juta, berarti 5%-nya 500.000 mereka akan minta gitu untuk pusat seperti itu. Kemudian reputasi tergantung dengan waralaba lainnya. Jadi misalkan saya mau buka waralaba kebab ya di Bandung gitu. Kemudian ada orang lain yang membuka waralaba tersebut di Jakarta. Ternyata di Jakarta ini kualitasnya atau dagingnya misalkan kurang matang gitu. Nah nanti misalkan ada yang protes di Instagram gitu. Nah kemudian ada orang Bandung yang melihat. Kemudian nanti orang Bandung bisa saja ngeklaim kalau misalkan kebab yang saya jual di Bandung itu juga sama, dagingnya kurang matang. Padahal kan belum tentu gitu. Makanya di sini reputasi antar waralabanya itu sangat berkaitan. Kemudian terikat dengan channel kerjasama bisnis yang sudah ditetapkan. Karena kita terikat dengan supplier atau channel yang sudah ditetapkan, terkadang kita nggak bisa mencari supplier yang lebih murah gitu harganya. Karena sebenarnya tuh pasti ada supplier yang lebih murah, tapi karena udah ada SOP-nya, jadi kita terikat harus bekerja sama dengan supplier tersebut seperti itu. Selanjutnya, peluang karir selanjutnya itu ada konsultan bisnis. Nah, konsultan bisnis itu apa sih tugasnya? Menyediakan jasa konsultasi kepada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, biasanya konsultan bisnis ini dari pihak eksternal, tapi ada juga yang internal. Nah, kegiatannya apa sih konsultan bisnis itu? Mereka mengidentifikasikan permasalahan dalam perusahaan, kemudian juga mereka mencari peluang apa sih yang bisa dikembangkan dalam suatu perusahaan, kemudian nanti mereka juga mencari solusinya terhadap permasalahan yang ada gitu. Setelah dia tahu solusinya apa, dia mencari strategi apa sih yang bisa dimaksimalkan terhadap peluang tersebut gitu. Jadi konsultan bisnis itu biasanya bertugas untuk menyelesaikan masalah dalam suatu perusahaan. Nah, peluang karir yang keempat itu ada social entrepreneur. Social entrepreneur itu sebenarnya tidak beda jauh dengan entrepreneur, namun di sini ada beberapa perbedaan. Nah, contohnya apa sih social entrepreneur itu? Misalkan nih ada, misalkan ya kitabisa.com itu juga termasuk social entrepreneur. Kemudian juga misalkan ada ibu-ibu bernama Hafizah, dia ini sangat peduli terhadap ibu-ibu penderita kusta gitu di Indonesia, sehingga dia mengajarkan cara menjahit kerudung dan manik-manik di kerudung tersebut. Akhirnya kerudung tersebut memiliki nilai jual gitu yang lebih, sehingga kerudungnya ini bisa dijual, sehingga nanti
yang diuntungkan itu berarti komunitasnya juga selain dari si pihak entrepreneur utamanya ini. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Kalau social entrepreneur itu tujuannya selain untuk keuntungan finansial, mereka juga menciptakan dampak sosial seperti yang Ibu Hafizah tadi yang saya contohkan gitu. Kemudian sumber pendapatannya bisa berasal dari hasil penjualan serta bisa juga berasal dari dana donasi atau hibah. Nah, biasanya suka ada tuh social entrepreneur yang mereka masih menerima dana hibah dari orang lain. Kemudian perbedaan ketiga yaitu orang yang diuntungkan bukan hanya konsumen tapi komunitas yang dibantu seperti misalkan tadi orang-orang penderita kusta. Nah, kalau misalkan entrepreneur biasa tujuannya itu hanya untuk keuntungan finansial doang, nggak ada keuntungan memberikan dampak terhadap lingkungan, tidak. Kemudian sumber pendapatannya ini hanya berasal dari hasil penjualan gitu, bukan berasal dari donasi. Kemudian orang yang diuntungkan hanya konsumen saja atau pembeli. Oke, kita lanjut peluang karir yang kelima. Nah, peluang karir yang keenam, sorry. Yang keenam itu ada yang namanya perencana bisnis. Nah, seorang perencana bisnis itu dia menyusun target dan strategi jangka panjang organisasi, kemudian juga dia mengidentifikasikan peluang bisnis dan bernegosiasi gitu. Nah, tugasnya yang pertama, ia menyusun dan mempresentasikan perkembangan bisnis perusahaan, kemudian update pengetahuan mengenai perkembangan pasar serta kompetitor. Jadi intinya perencana bisnis ini yang merencanakan gimana sih keberjalanan suatu bisnis ini dari mulai terbentuknya suatu produk, kemudian launching, kemudian distribusinya, kemudian cara marketingnya, sampai si produk ini sampai di tangan customer gitu. Nah, perencana bisnis ini yang harus merencanakan gitu dari sisi finansial, produksi, marketing seperti itu. Nah, ini ada beberapa pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang perencana bisnis, yaitu ada administrasi, manajemen, penjualan dan pemasaran, layanan pelanggan, dan personal. Nah, di sini seorang perencana bisnis wajib gitu tahu gimana caranya mengelola database pelanggan, kemudian juga bagaimana mengelola data pembelian pelanggan gitu. Kemudian harus tahu juga bagaimana caranya menghitung cash flow perusahaan, bagaimana menghitung kas perusahaan seperti itu. Dan di sini juga perencana bisnis harus tahu gitu cara strategi pemasaran itu untuk usahanya seperti apa. Oke, selanjutnya ini yang keenam, teman-teman, ada analis pemasaran. Nah, kalau analis pemasaran ini dia lebih bertugas fokus kepada pemasaran. Jadi dia yang berpikir tentang strategi pemasaran itu mau dibawa kemana, apa media yang digunakan, kemudian kampanyenya itu mau seperti apa untuk meningkatkan ketertarikan orang terhadap produk atau brandnya gitu. Nah, tadi ini tuh sebenarnya hampir mirip dengan perencana bisnis, namun kalau perencana bisnis itu dia yang memikirkan dari awal produk hingga diterima konsumen. Tapi kalau analis pemasaran ini lebih ke bagaimana strategi pemasarannya gitu. Kemudian ada beberapa pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang analis pemasaran. Sebenarnya hampir mirip dengan perencana bisnis, namun bedanya di analis pemasaran itu ada komunikasi, media, ekonomi, dan akuntansi. Nah, di sini seorang analis pemasaran membutuhkan skill komunikasi yang baik karena dia kan harus bernegosiasi, dia harus berkomunikasi dengan customer, dia harus berkomunikasi dengan kompetitor gitu. Kemudian juga seorang analis pemasaran harus mengerti tentang media apa yang atau platform apa yang digunakan untuk penjualan gitu. Kemudian juga di sini mereka harus mengetahui ekonomi dan akuntansi. Jadi mereka bisa memperhitungkan gitu. Setiap penjualan yang mereka lakukan ini dapat meningkatkan berapa persen untung atau omset perusahaan seperti itu. Kemudian peluang karir yang selanjutnya, yang ketujuh, itu ada investor. Nah, investor itu adalah individu atau perusahaan yang menanamkan modal dengan harapan mereka mendapatkan pengembalian uang gitu. Nah, di sini tipe-tipe investor itu beda-beda. Ada pre-investor, ada passive investor, dan ada active investor. Nah, pre-investor itu apa sih? Pre-investor ini jadi mereka, para investor, yang kurang peduli terhadap sahamnya. Jadi mereka memberikan atau menanamkan saham, kemudian mereka lupakan begitu saja gitu. Nah, pre-investor ini juga disebut dengan debt investor gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua, itu ada passive investor. Nah, kalau passive investor ini dia menanamkan modal, kemudian dia lebih peduli terhadap jangka panjang gitu. Jadi dia menginginkan keuntungan jangka panjang.
Nah, dia ini kurang memperhatikan gimana sih saham saat ini. Mereka kurang memperhatikan kapan saham lagi turun, kapan saham lagi naik. Jadi yang penting dalam jangka panjang mereka mendapatkan keuntungan gitu. Kemudian yang ketiga ada aktif investor. Kalau aktif investor ini dia investor yang aktif banget. Jadi ya dia paham banget sama keadaan pasar. Dia paham saat kapan gitu, saat dia harus ambil modalnya atau dia harus membeli kembali sahamnya gitu, dia paham pasar. Dia ini hanya menginginkan keuntungan dalam jangka pendek seperti itu. Udah, kita lanjut lagi ya. Tadi teman-teman saya udah bahas tentang mengapa menjadi seorang entrepreneur, terus kemudian kedua membahas tentang peluang karir. Sekarang yang ketiga saya akan membahas tentang tipe-tipe entrepreneur. Nah, ada berapa sih tipe-tipe entrepreneur? Jadi ternyata ada dua nih teman-teman. Ada full-time entrepreneur sama ada part-time entrepreneur. Nah, apa sih beda keduanya? Jadi gini, kalau full-time entrepreneur itu dia yang pendapatan sehari-harinya hanya berasal dari usaha saja gitu. Tidak punya perusahaan tetap atau dia tidak menjadi karyawan di perusahaan manapun. Sedangkan kalau part-time entrepreneur ini selain dia memiliki usaha, dia juga menjadi karyawan dalam suatu perusahaan gitu. Contohnya misal saya bekerja dalam suatu perusahaan, tapi saya juga punya usaha. Berarti di sini saya sebagai part-time entrepreneur. Oke, di sini ada beberapa pertimbangan. Oke, di sini ada beberapa pertimbangan kapan teman-teman menjadi full-time entrepreneur, kemudian kapan teman-teman menjadi part-time entrepreneur. Nah, sekarang saya akan bahas dulu kelebihan seorang full-time entrepreneur. Kalau misalkan kalian seorang full-time entrepreneur, kelebihan yang pertama, kalian fokus dalam mengerjakan bisnis yang kalian senangi gitu. Karena pemikiran kalian cuma usaha saja, makanya kalian bisa lebih fokus memikirkan usaha kalian. Kemudian waktu yang dialokasikan juga lebih maksimal. Jadi dari pagi kalian bangun, kemudian siang hari, sore hari, sampai malam, sampai pagi lagi, kalian bisa gitu memikirkan usaha kalian tanpa diganggu oleh apapun. Kemudian, jika sudah stabil, pengusaha akan mendapatkan banyak waktu luang, namun tetap menerima pendapatan. Nah, ini benar banget, kalau misalkan bisnisnya sudah stabil, seorang pengusaha itu dia bisa menciptakan sistem sehingga bisnisnya ini tetap berjalan, walaupun si pengusaha tersebut tidak langsung turun gitu. Jadi udah ada sistem, karyawannya sudah ada yang mengatur gitu. Nah, namun untuk mencapai stabil ini memang agak sulit teman-teman, butuh proses panjang, butuh naik turun, butuh usaha yang keras gitu. Namun kalau udah stabil memang sudah enak seperti itu. Kemudian di sini juga ada kekurangan dari full-time entrepreneur. Yang pertama kekurangannya itu sangat bergantung pada penjualan bisnis yang dihasilkan. Karena dia seorang full-time entrepreneur, makanya pendapatan dia kan hanya dari usaha saja. Makanya dia pendapatannya sangat tergantung sama penjualan dia gitu. Kemudian resiko kehilangan pendapatan jika bisnis gagal. Nah, jadi di sini karena mereka cuman punya usaha doang, makanya kalau misalkan usahanya lagi rugi atau misalkan bangkrut gitu, berarti nanti mereka kehilangan pendapatannya gitu, seperti ya gitu. Jadi emang lebih resikonya lebih tinggi. Kemudian juga kalau full-time entrepreneur banyak yang dipertaruhkan karena pendapatannya hanya dari usaha doang, makanya dia kurang fleksibel dalam menciptakan suatu inovasi atau bereksperimen. Karena mereka merasa takut kalau misalkan gagal, berarti nanti mereka akan kehilangan pendapatannya. Kemudian di sini saya akan membahas tentang part-time entrepreneur. Nah, part-time entrepreneur itu memiliki kelebihan, teman-teman. Yang pertama, bertambahnya sumber pendapatan. Karena dia seorang part-time entrepreneur, makanya dia mendapatkan dua sumber pendapatan. Gaji dia sebagai karyawan tetap dan juga dari usahanya. Kemudian mengurangi resiko hilangnya sumber pendapatan ketika bisnis sedang merugi. Kalau misalkan dia sedang rugi, dia tetap mendapatkan pendapatan karena dari si karyawan tetap itu gitu. Kemudian mendapatkan benefit sebagai pekerja tetap gitu. Biasanya dalam suatu perusahaan seorang karyawan itu mendapatkan asuransi, bisa asuransi kecelakaan, asuransi jiwa gitu. Nah, asuransi tersebut dibayarkan oleh perusahaan. Namun jika kita seorang full time entrepreneur, kita belum tentu mendapatkan itu. Kita harus bayar asuransinya sendiri, berbeda dengan kita bekerja di suatu perusahaan.
Kemudian jika seorang part-time entrepreneur, kelebihannya lagi bebas atau dia lebih aman dalam bereksperimen dan berinovasi. Karena jika usahanya gagal, masih ada pekerjaan tetap gitu. Makanya mereka lebih pede gitu kalau mau berinovasi. Kemudian di sini ada beberapa kekurangan part-time entrepreneur. Oh iya teman-teman, sebelum saya lanjut, teman-teman bisa nih tulis coba di kolom Q&A, teman-teman itu lebih prepare atau lebih memilih part-time entrepreneur atau full-time entrepreneur. Nanti saya akan baca. Kemudian di part-time entrepreneur ini kekurangannya yang pertama itu tidak bebas dalam hal waktu dan kendali bisnis karena terikat dengan peraturan perusahaan. Nah ini benar banget, karena kalau misalkan kita seorang part-time, kita kan ada jam kerja kan teman-teman. Nah makanya kalau misalkan lagi jam kerja, kita nggak bisa bebas ngurusin usaha kita gitu. Kemudian waktu yang lebih sedikit untuk membuat strategi dan memasarkan produk. Karena jam kerja kita misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore, berarti kita baru ada waktu untuk memikirkan usaha kita jam 4 ke atas gitu. Nah, makanya di sini seorang part-time entrepreneur memiliki waktu yang lebih sedikit seperti itu. Kemudian potensi burnout karena banyak yang dikerjakan. Ini benar banget karena dia punya dua kerjaan sebagai karyawan dan juga sebagai pengusaha, makanya lebih banyak yang ia kerjakan dan dia lebih beresiko untuk stres gitu teman-teman. Kemudian sulit untuk memiliki work-life balance. Nah di sini karena dia memiliki tugas yang banyak, makanya waktu untuk bermain, kemudian waktu untuk bersama keluarga memang pasti berkurang. Dibutuhkan komunikasi dulu gitu antara pihak keluarga atau anak gitu bagaimana dengan kondisi seperti itu. Makanya di sini dibutuhkan cara antisipasi biar work life balance-nya ini seimbang seperti itu. Di sini ada beberapa pertimbangan teman-teman. Misalkan nih teman-teman bingung, saya mau full time dulu atau mau part time dulu gitu. Nah teman-teman bisa melihat pertimbangan berikut. Sebentar ya, saya lihat dulu komen dari teman-teman. Teman-teman lebih memilih part time atau full time. Bentar ya. Oke, karena ini crash teman-teman, karena teman-teman juga banyak banget yang menjawab. Jadi saya nunggu laptop saya untuk loading dulu. Nah, sambil menunggu saya akan membacakan teman-teman. Pertimbangannya apa saja nih? Yang pertama, kalau misalkan kalian seorang full-time entrepreneur, berarti kalian harus berani mengambil resiko. Buat kalian yang berani mengambil resiko, kalian nggak apa-apa tuh mulai langsung jadi full-time entrepreneur. Kemudian adanya permintaan yang cukup tinggi terhadap produk atau jasa yang Anda jual gitu. Nah, biasanya seorang entrepreneur itu kalau misalkan kalian full time, kalian harus tahu produknya itu benar-benar dibutuhkan nggak. Kalau misalkan benar-benar dibutuhkan dan memang sudah ada pasarnya, kalian nggak apa-apa langsung full time entrepreneur. Kemudian keuangan Anda dapat menutupi pengeluaran bisnis gitu, setidaknya sampai mendapatkan profit. Nah, buat kalian yang menjadi full time entrepreneur, kalian harus ada simpanan uang dulu gitu. Jangan sampai kalian karena masih kan yang namanya usaha nggak mungkin langsung untung kan, pasti dia baru untung di bulan ketiga atau bahkan bulan ke-6 gitu. Nah untuk menutupi bulan 1-2-nya teman-teman harus punya simpanan uang dulu gitu. Kemudian seorang part-time entrepreneur kalian harus memiliki manajemen waktu yang baik. Kalau misalkan kalian merasa kalian bisa membagi waktu, kalian bolehlah menjadi part-time entrepreneur. Kemudian buat teman-teman yang ide bisnisnya ini masih ragu-ragu atau belum pasti, nah kalian nggak apa-apa tuh dari jadi part-time dulu. Ntar kalau misalkan usahanya udah lancar atau misalkan ternyata udah besar keuntungannya, teman-teman berubah dari part-time ke full-time. Kemudian masih membutuhkan sumber dana untuk menutupi pengeluaran bisnis. Nah, misalkan kalian belum ada simpanan uang, nah, kalian takut rugi gitu kan, atau kalian takut belum untung di bulan-bulan awal. Kalian nggak apa-apa, part time dulu, baru nanti kalau kalian sudah punya simpanan uang, kalian jadi full time gitu. Kemudian di sini saya akan membahas practical skill apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Dicatat ya teman-teman, ini penting banget nih ya. Jadi ada 4 practical skill. Yang pertama itu critical and creative thinking. Kemudian kedua goal setting, ketiga planning and organizing, dan keempat ini decision making. Oke teman-teman catat dulu ya keempat skill ini. Nah yang pertama nih saya akan bahas tentang critical and creative thinking. Seorang pengusaha itu harus berpikir kritis. Kritis itu berarti dia bisa mempertimbangkan segala bentuk keputusan, dia tahu plus minusnya dalam setiap keputusan, kemudian juga dia dapat memilih keputusan mana yang menurut dia terbaik gitu.
Kemudian creative thinking. Creative thinking di sini berarti dia harus dapat berinovasi, berpikir out of the box, menyelesaikan solusi gitu. Nah, kedua pemikiran ini sangat penting teman-teman untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, mengapa sih seorang entrepreneur itu membutuhkan critical dan creative thinking? Jadi, seorang entrepreneur itu dituntut untuk selalu berinovasi, sehingga harus berpikir kreatif gitu. Kemudian, seorang entrepreneur juga harus tahu apakah inovasinya atau kreativitasnya tersebut bisa laku nggak atau diterima oleh pasar nggak. Nah, makanya di sini dibutuhkan pemikiran yang kritis gitu, teman-teman. Kemudian misalkan nih teman-teman bingung gimana sih Kak cara agar kita bisa berpikir kritis gitu. Nah ini ada caranya teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa merangkul rasa penasaran dan menggali serta melakukan hal baru. Jadi misalkan teman-teman nih udah bingung, lagi nggak ada ide, teman-teman tuh bisa searching di internet atau misalkan teman-teman bisa mengeksplor diri atau nggak jalan-jalan. Misalkan teman-teman bisnisnya kuliner, kalian jalan-jalan aja di sekitar usaha kuliner gitu. Kemudian cara kedua, kalian juga bisa memperluas wawasan serta jaringan. Jadi misalkan nih teman-teman lagi ada masalah, teman-teman bertemu aja gitu dengan teman-teman yang lain, saling sharing masalahnya apa sih yang lagi dihadapi gitu. Kemudian nanti teman-teman bakal mendapatkan insight baru gitu dari orang lain tentang masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga bisa melakukan hal yang disukai atau hobi gitu. Karena biasanya orang yang sudah melakukan hobi, nah nanti mereka akan lebih refresh gitu pikirannya sehingga dia bisa berpikir jernih dan lebih enak dalam berpikir kreatif. Kemudian practical skill yang kedua yaitu goal setting. Tadi kan yang pertama critical and creative thinking. Kemudian yang kedua adalah goal setting. Nah, apa sih pentingnya membuat goal itu? Yang pertama, kalian bisa memberikan arahan yang jelas bagi diri Anda sendiri gitu. Kalian tahu ini usaha mau dibawa kemana, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Kemudian juga kalian akan lebih merasa bertanggung jawab untuk mencapai apa yang menjadi goal kalian. Kemudian juga kalian bisa menyamakan persepsi kalian dengan tim gitu, karena kita sudah punya goal yang sama, sehingga kita bisa menjelaskan gitu kepada tim harus ngapain aja, karena goal kita sudah sama seperti itu. Kemudian, gimana sih Kak cara menyusun goal yang baik itu gitu? Nah, cara menyusun goal yang baik yaitu dengan metode SMART. SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-based. Nah, SMART itu tuh singkatan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa catat, ini penting banget karena nanti teman-teman akan dites tentang SMART ini ya. Nah, spesifik itu jadi teman-teman harus jelas gitu. Kalau menargetkan sesuatu itu tidak boleh ambigu, kemudian measurable. Measurable itu jadi terukur. Jadi teman-teman kalau misalkan mau buat goal itu harus ada standar indikatornya. Kemudian achievable. Achievable itu jadi tidak mustahil. Kemudian relevan atau realistik gitu, sesuai dengan keadaan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah time based. Time based itu jadi ada interval waktunya gitu. Nah ini teman-teman catat. Nah habis ini bakal ada kuis dari Skill Academy. Oke silakan Kak, boleh di-share kuisnya. Baik, terima kasih Kak Tiffany. Teman-teman, selanjutnya akan di-share pertanyaan yang telah disediakan. Baik teman-teman, pertanyaannya sudah di-share. Teman-teman mungkin yang tadi memperhatikan bisa langsung menjawab. Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada Kak Tiffany. Oke, di sini saya akan jawab satu pertanyaan ya teman-teman. Sebentar. Oke, ada pertanyaan dari Mas Zuriati Sumardi. Bagaimana cara agar penjualan minuman dan makanan bisa viral dan banyak pembeli? Dan untuk promosinya, apakah ada cara lain selain memposting di sosial media? Apakah dengan cara mengurangi harga bisa lebih menarik pelanggan? Oke, terima kasih ya Mas atas pertanyaannya. Oke, menurut saya harga itu bukan satu-satunya cara gitu. Nah, bahkan kalau misalkan kita mengurangi harga dan kita malah bersaing di harga, kita akan kewalahan karena yang namanya harga itu nanti kita akan saling bersaing gitu.
Misalkan Mas saat ini sudah mendapatkan harga jual yang paling murah, kemudian nanti saingan Mas pasti akan menyaingi seperti itu untuk lebih memurahkan harga lagi. Nanti Mas balik menyaingi lagi. Jadi menurut saya kalau harga itu bukan cara yang baik gitu. Nah, cara lainnya yaitu Mas bisa dengan uh, menciptakan produk yang berbeda dari yang lain gitu. Jadi misalkan gini, Mas bikin Thai tea. Nah, biasanya kan kalau Thai tea ini susunya itu pakai susu kental manis atau misalkan susu cair gitu. Nah, di sini Mas bisa berinovasi. Thai tea-nya di sini Mas ganti dengan susu kedelai gitu. Nah, atau mungkin susu yang low fat gitu. Nah, jadi di sini si Thai tea-nya ini memiliki suatu added value atau nilai lebih di mana orang yang membeli Thai tea Mas itu adalah orang-orang yang peduli terhadap kesehatan, yang kurang menyukai manis dan juga tidak suka dengan makanan yang berlemak gitu. Nah, di sini Mas bisa meninggikan atau tingkatkan value tersebut seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Mas menjual sesuatu, Mas harus tahu kelebihan dari si produk ini yang berbeda dari orang lain itu apa, sehingga produk Mas ini memiliki added value dan bisa uh, menyaingi kompetitor seperti itu. Nah, sekarang ini kan lagi maraknya yang namanya digital marketing ya, Mas. Kalau selain sosial media, sebenarnya Mas bisa juga jualan di WA gitu, WA marketing namanya. Kemudian Mas juga bisa jualan di marketplace gitu. Sekarang udah banyak kok makanan atau minuman yang mereka ini jualan di marketplace seperti itu. Dan kalau misalkan makanan, itu biasanya mereka daftarnya di GoFood sama di GrabFood. Nah, Mas juga harus daftarkan ke sana seperti itu. Kemudian sosmed ini memang penting, Mas. Jadi buat kredibilitas dari usaha Mas itu. Biasanya orang kalau misalkan membeli produk, mereka akan melihat sosmed dulu, produknya apa aja sih, kayak gitu. Jadi sosmed ini sebenarnya hanya penunjang, tapi kalau misalkan cara promosinya lain, Mas bisa dengan uh, mengikuti GoFood, kemudian GrabFood, kemudian juga sekarang udah banyak kok selain GrabFood sama GoFood tuh delivery food lainnya gitu. Seperti misalkan Madang itu juga salah satu aplikasi gitu. Atau enggak misalkan Mas menyediakan layanan delivery sendiri seperti itu. Oke, sudah cukup ya Mas, semoga menjawab. Halo Mbak Nahala, udah ya, udah saya jawab. Bisa di-share aja nggak hasilnya? Baik, sebelumnya terima kasih Kak Tiffany. Selanjutnya dikembalikan kepada Kak Tiffany. Terima kasih. Oke. Kanala hasilnya gimana? Saya belum lihat. Oke. Oke, Oke. Oke. Ngelek ya Kak ya? Iya. Oke, 57% teman-teman menjawab reasonable. Jawabannya benar. Seharusnya R itu adalah relevan ya. Oke, berarti teman-teman di sini sebagian besar sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Saya akan melanjutkan materi ya. Nah, tadi kan saya masih membahas luarnya saja. Saya akan membahas ini dengan lebih detail. Jadi yang pertama adalah spesifik. Spesifik itu berarti di sini teman-teman memiliki goal yang jelas, detail, dan tidak ambigu gitu. Jadi misalkan teman-teman memiliki bisnis kuliner. Nah, teman-teman sebutkan bisnis kulinernya itu bidang apa, jenisnya apa, supaya lebih jelas. Itu jangan hanya bilang ingin memiliki bisnis kuliner yang besar di Indonesia. Kuliner apa? Kuliner makanan dalam bidang fast food atau misalkan apa seperti itu. Kemudian measurable. Measurable itu berarti dapat diukur atau indikator kesuksesannya jelas gitu. Biasanya measurable ini didukung dengan data kuantitatif. Misalkan teman-teman mau menjual atau mendapatkan keuntungan 10% kenaikan setiap bulannya. Nah, itu terukur. Kalau seandainya belum 10% kenaikan, berarti teman-teman belum berhasil mencapai goal seperti itu. Kemudian achievable. Achievable ini tidak mustahil. Jadi misalkan teman-teman punya satu karyawan,
Bulan ini teman-teman punya bulan ini karyawan tersebut berhasil menjual 100 piece produk. Nah, kemudian dengan jumlah karyawan yang sama, bulan depan teman-teman ingin penjualannya jadi 5.000. Dari 100.000 menjadi 5.000 dengan jumlah karyawan yang sama. Itu kan sesuatu yang mustahil kan, teman-teman. Jadi janganlah bikin goal yang tidak mustahil. Kemudian yang keempat itu adalah relevan yang tadi, teman-teman. Nah, relevan itu berarti sesuai dengan sumber daya dan waktu yang diberikan dan juga sumber finansial yang kita miliki. Jadi kita kalau mau membuka usaha sesuai dengan batasan apa sih yang kita punya gitu. Jangan kita berpikir terlalu besar, melebihi atau melampaui batas yang kita miliki. Kemudian yang kelima itu time bound. Time bound itu berarti goalnya memiliki ukuran waktu dan kapan goal itu harus tercapai. Misalkan mau tercapai dalam 5 tahun atau tercapai dalam 6 bulan seperti itu. Kemudian di sini saya ada contohnya nih goal setting. Yang atas ini masih belum jelas nih. Indonesia menjadi destinasi nomor 1 se-Asia Tenggara. Di sini kan tidak jelas ya teman-teman destinasi apa gitu kan. Kemudian mau seberapa berhasil dan kemudian mau dalam jangka waktu berapa, tidak time bound, kemudian juga tidak spesifik dan tidak measurable gitu. Kemudian di bawah ini ada contoh yang sudah menggunakan metode SMART. Indonesia menjadi destinasi dengan kunjungan dan turis spending. Ini kan berarti spesifik, teman-teman. Kemudian tertinggi kan berarti terukur atau measurable di Asia Tenggara dalam 5 tahun. Di sini berarti udah ada jangka waktu dalam 5 tahun. Berarti di sini sudah ada time bound-nya. Berarti goal yang bawah ini sudah termasuk goal yang SMART. Kemudian tadi kan practical skill yang pertama adalah critical and creative thinking. Kemudian yang kedua itu adalah goal setting. Kemudian ketiga adalah planning and organizing. Nah, planning itu gimana sih? Planning itu berarti kita harus menyusun strategi atau kita harus menyusun timeline. Mau apa aja sih hal yang kita lakukan setelah kita menentukan goal gitu. Kita harus tahu misalkan kita mau menyusun goal dalam 5 tahun. Berarti tahun pertama itu kita harus melakukan apa sih, tahun kedua harus melakukan apa sih, seperti itu gitu. Sudah harus ada timeline yang jelasnya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ini organizing. Organizing itu berarti kita harus mengkoordinir planning atau rencana apa yang sudah kita tentukan. Di sini dibutuhkan skill leadership dan komunikasi yang baik gitu teman-teman. Nah, dalam mengkoordinir rencana, setiap karyawan kita harus memiliki job desk yang seimbang atau sudah jelas gitu job desk. Jadi teman-teman kalau misalkan mengkoordinir, teman-teman itu harus jelaskan tugas mereka itu ngapain aja sih. Teman-teman bikin checklist gitu. Sehingga nanti kalau sudah dikerjakan, checklist tersebut bisa dicoret gitu. Jadi karyawan teman-teman jelas mau melakukan apa. Sekarang udah ada kok aplikasi online yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya ada Trello, Google Drive, Slack, Vlog, seperti itu. Teman-teman bisa download sendiri seperti itu. Nah, yang keempat, practical skill yang keempat itu adalah decision making. Decision making itu berarti bagaimana cara kita dalam menentukan atau membuat keputusan. Nah, dalam membuat keputusan ini ada 5 aspek yang harus kita perhatikan gitu. Yang pertama adalah objektif. Objektif itu adalah sesuai dengan data dan fakta yang ada. Jadi misalkan saya mau produksi baju, kemudian saya menyukai baju warna merah, sehingga saya memproduksi banyak baju warna merah. Padahal pada kenyataannya pasar itu lebih membutuhkan baju berwarna kuning misal. Kemudian kita tidak bisa memaksakan kehendak kita harus melihat tren pasar juga. Berarti yang seharusnya produksinya lebih banyak adalah baju berwarna kuning seperti itu. Nah, aspek yang kedua yaitu naluriah. Naluriah itu berarti berdasarkan atas insting atau perasaan sesuatu yang belum pasti terjadi namun kita sudah memperkirakan. Kemudian kita harus juga memperhatikan aspek positif. Aspek positif itu berarti kita mencari kelebihan atau benefit dari sesuatu. Nah, di sini tujuannya apa? Kita harus melihat aspek positif agar nanti kita lebih termotivasi lagi untuk berusaha mencapai goal tersebut agar
apabila nanti kita menemukan kesulitan, kita semangat lagi gitu. Kemudian kita juga harus melihat aspek negatif. Aspek negatif itu seperti misalkan resiko atau kekurangan dari sesuatu yang kita putuskan. Kita harus mengantisipasi resiko tersebut gitu. Kemudian aspek yang kelima yaitu kreatif. Kreatif di sini berarti teman-teman harus memiliki ide yang bisa dieksplor dari sesuatu atau ide yang out of the box gitu, yang beda dari yang lain. Nah, kelima aspek ini perlu teman-teman perhatikan jika ingin membuat suatu keputusan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mulai perencanaan. Pasti kan teman-teman di sini banyak yang bertanya gimana sih Kak cara mulai bisnis gitu. Oke, yang pertama teman-teman harus menentukan apa yang mau dijual. Nah, gimana sih caranya menentukan apa yang mau dijual? Teman-teman bisa mencari permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kemudian teman-teman membuat solusinya, apa aja sih gitu kira-kira solusi yang bisa diberikan. Nah, kemudian teman-teman bisa mengimprove solusi tersebut. Nah, contohnya adalah Nadiem Makarim. Dia founder Gojek gitu. Di sini dia menemukan suatu masalah di mana seorang konsumen atau pelanggan Gojek, dia ini merasa kesulitan, harus ke pangkalan ojek, harus naik angkot, harus bayar angkutan umum dulu gitu baru naik ojek, dan si tukang ojeknya pun merasa kesulitan karena mereka gabut atau mereka nggak punya kerjaan di pangkalan ojek gitu, hanya dia menunggu dari pelanggan. Nah, di sini Nadiem Makarim memiliki suatu inovasi di mana dia ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan menciptakan ojek online gitu. Di sini berarti kan keduanya merasakan benefit, di mana customer atau pelanggan Gojeknya merasakan benefit, di mana servisnya menjadi lebih mudah dan praktis. Kemudian juga si ojek online-nya juga dia merasakan benefit, di mana dia tidak diam lagi di pangkalan ojek, tapi dia yang menjemput si customer seperti itu. Makanya Gojek ini laku banget. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang mau kita jual, kita tentukan di mana kita mau menjualnya. Sekarang itu ada yang namanya offline dan online. Kita harus pilih nih, kita mau jualan offline atau online. Sekarang juga udah banyak kok bisnis offline yang dia juga online gitu. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari bisnis offline gitu. Yang pertama, kelebihannya adalah tidak repot melakukan pengiriman karena penjual dan pembelinya langsung bertemu di tempat yang sama. Kemudian juga sistem pembayarannya lebih aman, tidak ada penipuan. Kemudian lebih mudah melayani konsumen. Kita tahu apa yang diinginkan konsumen karena kita bertemu langsung dengan konsumen. Kemudian memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik, dapat melihat barang secara langsung gitu. Misalkan kita jualan sepatu, biasanya kan kalau sepatu si konsumen ini ingin mencoba kan sepatunya tuh cocoknya tuh ukuran berapa gitu. Nah, makanya dibutuhkan juga offline store untuk teman-temannya yang mau nyobain sepatu bisa datang langsung gitu. Tapi offline store ini juga punya kekurangan. Yang pertama, jangkauan pasarnya terbatas. Misal kita buka toko di Jakarta. Nah, orang Surabaya, orang Papua itu nggak bisa ke toko kita karena kejauhan. Kemudian membutuhkan modal yang lebih besar karena di sini kita butuh sewa tempat seperti itu. Kemudian stok produk dan waktu penjualan terbatas. Kalau misalkan kita punya toko, berarti kan kita ada jam bukanya kan. Misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berarti kalau misalkan ada pelanggan yang mau beli jam 8 malam, itu udah nggak bisa lagi karena kan tokonya udah tutup seperti itu. Kemudian ada juga di sini yang online. Online itu ada juga nih kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya adalah menjangkau pasar yang lebih luas. Di sini berarti misalkan saya jualan baju di Bandung, saya juga bisa menargetkan orang-orang yang di luar kota Bandung, bahkan sampai ke luar negeri seperti itu. Kemudian modal yang dibutuhkan tidak banyak, hanya bermodalkan gadget dan hanya bermodalkan paket internet kita udah bisa mulai jualan gitu. Kemudian tidak perlu sewa tempat gitu juga. Karena dengan jualan di rumah pun kita bisa gitu. Stok barangnya disimpan di rumah juga kita bisa. Kemudian mudah untuk dijalankan. Modalnya kan tadi cuma gadget dan HP sudah bisa langsung dijalankan. Kemudian tidak memerlukan banyak karyawan karena kita bisa melakukannya sendiri dari mulai admin, kemudian packaging, kemudian pemasaran seperti itu. Kita hanya membutuhkan karyawan yang sedikit. Kemudian ada juga nih kekurangan jika kita melakukan online. Sekarang ini persaingannya itu sangat ketat gitu. Udah banyak banget all shop yang ada di marketplace, di sosial media seperti itu. Kemudian tidak mudah mendapatkan kredibilitas dari pembeli. Nah, biasanya banyak orang itu nggak percaya dengan all shop karena
banyak juga kan all shop yang menipu. Makanya di sini dibutuhkan kredibilitas dari si penjual agar si pembeli ini percaya. Kemudian lebih sulit dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Di sini kalau online kita tidak tahu ekspresi si pelanggan itu seperti apa, apakah dia puas dengan produk kita atau apakah dia tidak suka dengan produk kita tidak bisa melihat secara langsung seperti itu. Kemudian platformnya apa aja sih kalau online itu bisa di website, e-commerce, seperti Shopee, seperti Tokopedia, Bukalapak, kemudian juga bisa di sosial media, misalnya Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube, kayak gitu. Kemudian, setelah kita tahu di mana kita menjual, kita harus tentukan siapa target pasarnya. Nah, dalam menentukan target pasar itu, kita harus menentukan target yang spesifik, karena setiap kebutuhan orang itu berbeda. Seorang kebutuhan anak bayi sangat berbeda gitu dengan kebutuhan seorang nenek-nenek gitu. Makanya di sini kita harus tahu pasar kita tuh siapa yang kita targetkan. Nah, dalam menentukan segmentasi pasar ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu segmentasi geografis atau berdasarkan dari lokasi. Nah, di sini sebentar ya teman-teman. Oke, maaf teman-teman, agak terganggu. Tadi laptop saya habis baterai, tapi nanti mati kalau nggak dicas. Oke, ini udah dicas lagi. Nah, jadi teman-teman, yang kedua itu segmentasi demografi. Demografi ini berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Jadi teman-teman tentukan, misalkan seorang mahasiswa wanita umur 20-30 gitu. Kemudian segmentasi psikografis ini berdasarkan gaya hidup. Misalkan Eiger. Eiger menciptakan produk yang memang cocok untuk orang-orang yang suka traveling, kemudian suka jalan-jalan keluar pulau, seperti itu. Eiger tidak menargetkan orang yang sukanya diam di rumah atau nggak suka jalan-jalan, itu bukan targetnya dari Eiger. Jadi psikografis ini berdasarkan gaya hidup. Kemudian yang terakhir adalah segmentasi behavioral. Segmentasi behavioral ini, jadi kita harus tahu perilaku konsumen. Misalkan nih kita menargetkan seorang wanita muda yang baru berkarir gitu. Nah, berarti kita harus tahu tuh perilaku mereka akan lebih banyak membeli barang atau belanja pada saat mereka sudah gajian. Berarti di tanggal-tanggal tua atau tanggal-tanggal muda, kita bisa memperbanyak produk kita karena kita tahu di tanggal tersebut orang banyak yang membeli seperti itu. Kemudian setelah teman-teman menentukan siapa targetnya, teman-teman bisa melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini berarti proses pengumpulan dan menganalisis informasi terkait konsumen, kompetitor, industri bisnis, hingga efektivitas program pemasaran. Nah, di sini ada beberapa cara dalam melakukan riset pasar. Yang pertama itu, teman-teman harus cari tahu produk atau layanan yang teman-teman berikan ini dibutuhkan atau tidak. Teman-teman bisa gitu menyebarkan, memanfaatkan fitur story di Instagram. Sekarang udah ada fitur Q&A, udah ada fitur polling, udah ada fitur yes or no gitu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu untuk voting sebenarnya produk teman-teman ini dibutuhkan apa enggak gitu. Kemudian teman-teman juga bisa menyebarkan Google Docs ke teman-teman gitu. Bagaimana jika ada produk seperti ini, apakah mereka niat untuk membeli dan jika tidak bagaimana sarannya gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman lakukan. Jadi teman-teman riset dulu, benar tidak produk teman-teman ini dibutuhkan gitu. Kemudian teman-teman lihat persaingan atau kompetitor. Jika teman-teman sudah menentukan produk tersebut ternyata dibutuhkan, teman-teman sekarang meriset, cari tahu kompetitor itu ada apa aja sih, kemudian gimana strategi pemasaran mereka, kemudian apa sih kelemahan dan kelebihan dari kompetitor gitu. Nah, yang menjadi kekurangan kompetitor bisa teman-teman jadikan kelebihan dari perusahaan teman-teman. Kemudian langkah ketiga setelah kalian menentukan usaha tersebut dibutuhkan, kemudian cari kompetitor atau analisis kompetitor, kemudian teman-teman lakukan analisis SWOT.
SWOT ini teman-teman harus menentukan usaha teman-teman itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, opportunities atau faktor eksternal yang menguntungkan bagi bisnisnya itu apa, kemudian trade-nya itu apa, atau ancaman yang bisa dihadapi itu apa, seperti itu. Nah, di sini penting banget untuk teman-teman ketahui. Oke, sekarang kita lanjut ke strategi pemasaran ya teman-teman. Tadi yang pertama kita sudah membahas tentang peluang karir dalam wirausaha, terus kemudian mengapa menjadi seorang wirausaha, kemudian tipe-tipe wirausaha, kemudian practical skill, kemudian mulai berencana. Sekarang kita bahas tentang strategi pemasaran. Nah, teman-teman, kenapa sih strategi pemasaran itu penting? Karena gini teman-teman, kalau misalkan kita menciptakan produk, berarti kan kita harus membuat orang lain itu tahu tentang produk yang kita ciptakan gitu. Kalau misalkan orang lain nggak tahu, ya gimana usaha kita atau produk kita bisa dibeli sama orang-orang. Makanya pemasaran itu penting banget. Nah, gimana sih caranya gitu pemasaran? Teman-teman bisa dengan membuat konten yang menarik. Yang pertama, gimana caranya untuk menentukan konten yang menarik? Yang pertama, tentukan dulu tujuan dari pemasaran. Nah, tujuan pemasaran ini ada 3. Ada yang awareness, kemudian ada yang engagement, kemudian ada conversion. Nah, awareness itu berarti teman-teman tahu gitu, harus tahu atau enggak tujuan teman-teman itu berarti untuk meningkatkan kesadaran dari orang-orang terhadap brand teman-teman. Itu kalau awareness. Kemudian kalau interaksi atau engagement, berarti teman-teman mau meningkatkan komen, like di postingan teman-teman. Kemudian yang ketiga ada sales atau penjualan. Nah, kalau misalkan tujuannya penjualan, berarti teman-teman bisa nge-share postingan tentang diskon, promo, atau enggak produk baru seperti itu. Kemudian setelah teman-teman tentukan tujuan pemasaran, teman-teman kenali target audiensnya. Nah, misalkan target audiensnya itu usia 20 sampai 30. Nah, berarti untuk usia 20 sampai 30 itu strategi atau media yang digunakannya itu apa sih? Apakah sosial media Instagram atau apakah Facebook gitu. Kemudian panggilannya yang cocok itu seperti apa sih? Apakah ibu bapak atau mbak kayak gitu atau enggak kakak atau enggak sis, bro kayak gitu. Kemudian juga teman-teman harus tahu konten yang cocok untuk usia 20-30 itu apa sih? Misalkan bagaimana cara OOTD saat pergi bekerja. Jangan malah memberikan konten bagaimana cara mengurangi rasa sakit pinggang. Itu kan kayak nggak cocok itu kan untuk usia muda antara 20 sampai 30. Kemudian, teman-teman harus memilih media yang digunakan. Setelah teman-teman tahu target audiensnya siapa, teman-teman pilih tuh media apa sih yang mau digunakan, apakah Facebook, apakah Instagram, apakah mau Shopee, seperti itu. Nah, media ini harus disesuaikan dengan usia audiens teman-teman. Kemudian, setelah memilih media, teman-teman harus berlatih untuk membuat konten. Nah, konten ini bisa berupa pamflet atau misalkan desain grafis atau juga dari copywriting. Nah, di sini teman-teman juga harus latihan gimana sih cara bikin copywriting yang menarik gitu. Kemudian juga teman-teman harus mengetahui gimana sih cara bikin pamflet yang menarik atau meningkatkan awareness dari si pelanggan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu teman-teman harus menentukan channel atau platform apa gitu untuk pemasaran teman-teman. Misalkan teman-teman mau jualan di Instagram kah, atau di website, atau di YouTube, atau di Facebook, email, WhatsApp. Nah, jadi platform itu banyak banget ya, ada yang konvensional sama ada yang digital marketing. Nah, sekarang itu lagi marak banget yang namanya digital marketing. Makanya teman-teman itu memang harus belajar gimana caranya social media management, bagaimana caranya membuat atau mengoptimalkan SEO, bagaimana caranya untuk membuat website seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini juga penting banget yaitu cara mengelola customer service. Nah, di sini jika produk teman-teman sudah bagus, kemudian juga brandnya sudah bagus, kemudian juga harganya sudah sesuai, trafficnya sudah banyak, tapi kalau misalkan customer service atau adminnya buruk, yang awalnya orang itu mau beli produknya 70% karena CS-nya buruk, maka bisa langsung menurun menjadi 10% gitu. Nah, di sini kan berarti CS itu sangat penting. Bahkan kalau yang awalnya berniat beli 20%, tapi kalau CS-nya baik, ramah, bisa menjadi
90% gitu membelinya gitu. Nah, kemudian gimana sih Kak caranya agar bisa membangun tim customer service yang baik? Nah, pertama, teman-teman bisa merekrut seller atau admin yang ramah dan komunikatif. Kemudian kedua, teman-teman juga bisa membuat draft pesan yang digunakan dalam beragam situasi. Misalkan teman-teman bikin format order, kemudian format transfer, agar setiap pelanggan informasi yang diberikannya itu sama, tidak berbeda-beda gitu. Jadi konsisten seperti itu. Oke, Kak Nahla, kayaknya materinya cukup sekian dari aku. Aku kembalikan lagi deh ke Kak Nahla. Baik, terima kasih Kak Tiffany. Teman-teman, selanjutnya akan ada rekomendasi kelas lainnya. Oh ya, diingatkan lagi teman-teman untuk memanfaatkan saldo prakerjanya, dikarenakan saldo prakerja tersebut bisa hangus. Jadi teman-teman juga bisa manfaatin untuk kelas-kelas selanjutnya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya kalau saat ini tidak bisa langsung ikut kelasnya atau mau nanti, tenang aja karena bisa digunakan nanti karena umur dari kelas tersebut seumur hidup. Baik, selanjutnya rekomendasi kelas lainnya. Yang pertama, ada sukses bisnis online shop di Instagram. Yang kedua, ada mudah dipahami konten marketing untuk bisnis. Dan yang terakhir, ada 2 jam pahami digital marketing untuk memulai bisnis Anda. Nah, jadi kira-kira ini adalah rekomendasi kelas dari kita semua. Baik, selanjutnya akan ada sesi Q&A yang akan dikembalikan lagi kepada Kak Tiffany. Oke, terima kasih Kak Nahla. Di sini aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Karena banyak banget pertanyaannya, mohon maaf belum bisa jawab semuanya. Oke. Di sini ada dari Kamerda Astuti. Kamerda Astuti bertanya, Min mau tanya bagaimana cara memulai usaha bisnis online shop dengan modal yang sedikit. Terima kasih. Oke Kak, jadi gini Kamerda. Kamerda pernah nggak sih dengar sama yang namanya dropship atau reseller? Nah sekarang itu lagi zaman-zamannya dropship. Jadi kita mencari supplier, kemudian nanti supplier tersebut akan mengirimkan foto produknya. Nah, nanti kita itu tinggal menjual produk-produk mereka gitu. Nanti kita bisa nge-share foto-fotonya di Instagram, di Shopee, di WA gitu. Jika nanti ada yang membeli, barangnya itu akan langsung dikirimkan dari si dropshippernya kepada si pelanggannya. Jadi di sini kita nggak usah nyetok barang, yang penting kita mendapatkan pelanggan saja gitu. Nah di sini kita nggak perlu modal yang besar, kita hanya perlu pemasaran saja. Setelah nanti si pelanggannya membeli, mereka kan akan transfer uang ke kita. Kemudian nanti kita baru akan transfer uang ke supplier. Di situ kita dapat langsung mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, cara dropship ini dia lagi marak banget sekarang dalam bidang hal apapun bisa kakak lakukan, terutama dalam bidang fashion, kemudian juga dalam bidang alat-alat olahraga misalkan seperti itu. Kemudian cara kedua yaitu dengan reseller. Reseller itu berarti kakak mengambil produk di supplier, kakak ngambilnya nggak usah banyak-banyak dulu. Misalkan kakak baru punya modalnya 500.000 gitu. Ya udah nggak apa-apa, kakak belanjakan dulu 500.000, kemudian nanti kakak jualin barang tersebut, kemudian nanti dari 500.000 itu hasil penjualan kakak misalkan totalnya 750.000. Berarti kan kakak di sini untung 250.000 kan, 100.000-nya bisa kakak pakai untuk kebutuhan pribadi, kemudian 150.000-nya lagi bisa kakak pakai untuk belanja barang lagi, jadi totalnya 650.000. Nah di sini berarti kan barang yang kakak miliki semakin banyak, jadi semakin hari, semakin minggu, semakin bulannya itu kakak semakin banyak barangnya gitu. Nanti usaha kakak bisa semakin berkembang. Jadi kakak mulai dari hal kecil dulu gitu. Nanti lama-lama pun kakak bisa kok gitu untuk mendapatkan stok yang banyak, kemudian pilihan atau variasi barangnya banyak gitu. Jadi mulailah reseller barang dengan modal yang kakak punya dulu seperti itu. Contoh lainnya, kakak juga bisa mencari franchise. Misalkan kakak punya modal 3 juta, yaudah kakak cari aja franchise yang memang berpeluang berkembang di lokasi kakak.
Kemudian kakak belikan uang kakak tersebut untuk membeli franchise gitu. Nah, enaknya kalau franchise ini sistemnya udah ada, jadi nanti kakak tinggal menjalankan sistem yang sudah ada. Kakak tinggal memaksimalkan pemasaran, memaksimalkan produk seperti itu. Itu Kak, semoga menjawab ya Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya. Bentar, ini tuh agak banyak teman-teman Q&A-nya, makanya jadi nge-lag gitu di laptop sayanya. Jadi agak lama turunnya. Oke, ada pertanyaan dari Lu Sugiantara. Pertanyaannya adalah, selamat malam Kak, saya memiliki passion di bidang pariwisata. Sedangkan kondisi saat ini passion saya tidak bisa digunakan karena banyak yang tutup. Saya mau nanya Kak, karena passion saya tersebut, saya ingin mencoba menjadi entrepreneur pemula. Saya harus mulai dari bidang apa? Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Nah, jadi karena zaman sekarang atau zaman pandemi itu udah banyak beberapa perilaku manusia yang berubah. Nah, teman-teman bisa searching for consumer mega shift. Jadi perubahan sifat manusia itu ada 30 sifat. Ada 4 sifat. Nah, 4 sifat ini dibagi menjadi 30 poin. Teman-teman bisa searching di internet for mega shift people consumer gitu. Nah, di situ teman-teman bisa lihat peluang-peluang apa saja sih yang lagi dibutuhkan sekarang ini. Nah, yang pertama, perubahan manusia yang pertama itu, sekarang manusia itu lebih nyaman dengan melakukan hal di rumah. Berarti teman-teman bisa saja tuh meningkatkan penjualan misalkan delivery food atau misalkan bikin makanan siap saji atau apa namanya frozen food. Kemudian juga teman-teman bisa jualan barang-barang furnitur yang laku di rumah gitu. Sekarang juga furnitur seperti misalkan kayu jati, kayu mebel itu juga sekarang lagi meningkat karena memang orang ingin mempercantik indah rumahnya seperti itu. Itu perubahan pertama ya, semuanya itu jadi di rumah gitu. Kemudian yang perubahan kedua, semuanya itu sekarang serba online. Sekarang yang awalnya belanja di mall sekarang jadi berpindah gitu. Jadi belanja di e-commerce seperti misalkan Shopee gitu. Kemudian sekarang yang awalnya kita rapat ketemu langsung di ruangan, sekarang kita pakai Zoom gitu. Jadi memang semuanya sekarang serba online. Kemudian perubahan ketiga yaitu ini apa? Kesadaran manusia terhadap manusia lain gitu. Jadi empati ya. Jadi di sini orang-orang lebih berempati. Jadi kalau misalkan usaha-usaha gitu, mereka biasanya mengadakan campaign. Misalkan 5% dari keuntungannya itu diberikan kepada para penderita atau untuk para dokter-dokter yang menangani COVID gitu. Nah, di sini juga mereka ingin meningkatkan kampanye atau brand awareness-nya gitu atau kesadaran brandingnya. Kemudian perubahan yang keempat itu adalah yang awalnya orang-orang itu membeli produk untuk kesenangan mereka, sekarang itu banyak orang yang membeli produk untuk memenuhi kebutuhan primer. Jadi misalkan kalau awalnya itu orang lebih banyak berrekreasi untuk menghilangkan penat atau intinya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang mereka sukai, kalau sekarang itu mereka lebih membeli barang-barang yang dibutuhkan seperti makanan, seperti pakaian, atau mungkin seperti kebutuhan di rumah gitu. Nah, jadi back to bottom pyramid gitu. Jadi yang namanya pyramid itu kan bentuknya gini, nah yang paling bawah itu adalah kebutuhan primer yang awalnya orang membutuhkan puncak atau kesenangan sesaat, sekarang itu mereka lebih menyenangi yang ada di bawah ini, di bawah piramid ini. Sehingga teman-teman bisa tuh menjual bahan pangan, papan, sandang yang menjadi kebutuhan manusia gitu. Nah, kemudian gitu sih Kak, kalau misalkan untuk peluang usaha yang ada saat ini gitu ya. Oke, semoga menjawab ya Kak. Oke, selanjutnya bentar ya, ini masih loading teman-teman laptop sayanya.
Oke, ada yang bertanya nih dari Kak Norsihan. Kak, saya mau tanya, gimana caranya jadi entrepreneur yang sukses, tapi saya masih pemula. Jadi gini teman-teman, sukses itu sebenarnya relatif. Saya juga masih gitu jauh dari sukses gitu. Nah di sini sebenarnya sukses itu nggak ada rumusnya. Misalkan orang A bisa sukses dengan cara yang mereka lakukan, tapi jika teman-teman melakukan hal yang sama dengan si A, belum tentu gitu teman-teman bisa sukses sesukses si A. Nah, makanya tidak ada rumus pasti untuk sukses gitu. Yang ada kita harusnya berjuang dan berikhtiar dan juga berdoa gitu. Nah, di sini kita balik lagi ke basic skill atau practical skill apa sih yang harus dimiliki seorang pengusaha. Pertama, berarti kan kita harus membuat goal gitu. Kalau misalkan kita pengen sukses, berarti kita harus bikin goal sesuai dengan metode SMART gitu. Kita kemudian setelah kita membuat goal, kita tentukan dulu si usaha ini mau kita bawa kemana gitu. Kemudian kita rencanakan, kemudian kita bikin koordinasinya gitu dengan tim-tim kita. Nah, usaha yang tanpa rencana itu sangat berisiko untuk gagal. Yang sudah berencana pun mereka berisiko gagal, apalagi buat orang-orang yang tidak berencana di awal, pasti ya kemungkinan untuk gagalnya juga lebih besar gitu. Nah, yang namanya sukses kan orang nggak ada yang tahu ya teman-teman. Ya kita teman-teman yang pertama itu harus hilangkan pertanyaan gimana kalau misalkan saya gagal. Ganti pertanyaan tersebut menjadi gimana kalau misalkan saya sukses, apa yang saya akan lakukan jika saya sukses gitu. Nah, otomatis jika teman-teman berpikir seperti itu, secara tidak sadar itu akan merubah mindset teman-teman gitu. Teman-teman akan lebih termotivasi, teman-teman akan lebih berpikir positif atau optimis seperti itu. Teman-teman tidak gampang menyerah seperti itu. Jadi ganti dulu pertanyaannya yang pertama itu, gimana kalau misalkan saya sukses? Teman-teman jangan pernah bertanya bagaimana jika saya gagal seperti itu. Jadi yang pertama mindset, kedua adalah rencanakan goal teman-teman, dan yang terakhir teman-teman ini paling penting namun jarang dilakukan yaitu action. Jadi banyak banget orang yang mereka ini punya ide, sebenarnya ide itu gampang, ide itu murah, tapi yang susah itu adalah melakukan atau action gitu teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman udah punya ide, udah direncanakan, mindset teman-teman juga udah baik, ya udah teman-teman langsung laksanakan saja, jangan banyak berpikir, jangan banyak takut gitu. Karena kalau misalkan banyak berpikir, yang ada ide teman-teman keburu diambil orang atau bahkan teman malah udah nggak mood lagi untuk melakukan itu. Makanya memang harus segera dilaksanakan seperti itu. Semoga menjawab ya, Kak. Oke, lanjut ya. Bentar ya teman-teman, ini laptop sayanya lama nih loadingnya. Bentar. Namanya teman-teman kalau misalkan mau nulis hadir itu tidak perlu di kolom Q&A karena nanti malah membuat Zoom-nya loadingnya lama teman-teman. Bentar ya. Dari tadi saya membaca hadir, padahal tidak perlu loh teman-teman. Oke, bentar ya. Mana ya? Oke, ini ada yang bertanya dari Dewi. Dewi bertanya, Kak, gimana cara mencari modal? Apakah modal sendiri atau bagaimana? Kalau tidak ada modal sendiri, bagaimana? Oke, terima kasih Kak Dewi atas pertanyaannya. Jadi, cara untuk mendapatkan modal itu ada dengan dua cara. Tiga cara. Pertama yaitu dana pribadi, kedua itu dengan pinjaman, yang ketiga itu adalah investor. Nah, dana pribadi di sini berarti teman-teman bisa manfaatkan uang yang teman-teman miliki, gitu. Jadi seadanya. Jadi bermulailah dari hal kecil, kemudian nanti semakin besar dan besar seperti itu. Kemudian cara kedua yaitu dengan meminjam. Nah, teman-teman di sini bisa minjam ke teman atau ke keluarga atau bahkan ke pihak seperti koperasi atau bank. Memang kalau misalkan koperasi atau bank mereka ada bunganya gitu teman-teman. Nah, tapi teman-teman bisa memilih uh,
bank yang mereka mendukung UMKM. Jadi mereka hanya memberikan bunga yang kecil seperti misalkan bunganya hanya 5% atau bahkan maksimal 10% gitu. Nah, jadi sekarang udah banyak kok bank seperti BRI, kemudian juga Mandiri yang mereka mendukung para UMKM gitu. Akhirnya mereka memberikan bunga yang kecil gitu. Kemudian cara ketiga yaitu dengan investor. Nah, investor ini berarti teman-teman mengajukan perusahaan teman-teman untuk didanai oleh seseorang. Nah, gimana Kak agar si investor itu mau gitu kan memberikan investasi di perusahaan kita? Pertama, teman-teman harus membuat proposal. Nah, isi proposal itu harus lengkap. Gimana dari mulai BMC atau bisnis model canvas dari perusahaan teman-teman. Bisnis model canvas itu jadi kita harus menentukan segmennya, kita harus tahu value-nya apa atau nilai apa yang kita jual, apa kelebihan produk kita, apa kekurangan produk kita gitu. Nah, kita harus melakukan hal tersebut, kita harus menuliskannya di proposal. Nah, selain dari BMC, kita juga harus menghitung gitu bagaimana kelayakan usahanya. Jadi bagaimana fixed cost-nya, variable cost-nya, atau pengeluaran-pengeluarannya, kemudian juga cash flow itu dari arus kas gitu. Nah, kita harus dapat menentukan jika orang tersebut invest di kita, dia akan mendapatkan keuntungan pada bulan berapa atau pada tahun keberapa. Nah, kita harus menghitung gitu, kita harus tahu layak nggak si perusahaan ini tuh diberikan dana gitu. Nah, untuk membuat semua proposal tersebut, teman-teman harus belajar gitu bagaimana caranya membuat BMC atau BMC, bagaimana caranya untuk membuat analisa usaha, perhitungannya seperti apa. Nah, ini teman-teman harus pelajari seperti itu. Semoga terjawab ya, Kak Dewi. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Kak Nahla. Baik Kak Tiffany, untuk pertanyaannya satu kali lagi karena mengingat waktunya sudah mepet. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Mana ya? Karena Nahla nemuin pertanyaan nggak? Aku ini soalnya ini Kolom Q&A-nya di aku nggak bisa di-scroll. Oke. Bentar-bentar. Iya, maaf ya teman-teman, ini karena terkendala dengan di luar kendala kita, di luar kuasa kita, jadi kita agak susah juga sih nggak sortir pertanyaan dari teman-teman. Iya, karena kebanyakan juga ini ya Q&A-nya. Oke, ini ada pertanyaan dari Anastasia. Pertanyaannya adalah, Kak, bagaimana cara jualan online biar laku, terutama Instagram dan cara lainnya? Oke, jadi gini teman-teman. Yang namanya kita jualan online itu ada beberapa cara pemasaran. Ada yang berbayar sama ada yang tanpa bayar. Kalau yang berbayar itu ada yang namanya paid promote. Jadi kita promosikan akun barang kita atau akun jualan kita di akun-akun yang followersnya banyak gitu. Nah, ini dia berbayar. Biasanya biayanya itu ada yang murah, ada yang cuma 10.000, ada yang free, bahkan ada yang nyampe jutaan seperti itu. Nah, itu tergantung dari engagement atau dari interaksi si media sosialnya. Kemudian, cara kedua berbayar itu bisa dengan influencer atau endorsement. Nah, endorsement di sini itu berarti teman-teman pilih selebgram yang dia itu punya impact dan apa ya track recordnya itu bagus gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau endorse jangan hanya melihat jumlah followersnya, tapi teman-teman juga harus lihat like sama komen si orang tersebut, apakah like-nya itu positif atau apakah si like-nya ini, apakah si komennya itu positif, apakah si komennya ini menanggapi postingan fotonya, atau apakah orang-orang yang follow ini adalah orang-orang yang suka terhadap akun tersebut. Teman-teman harus lihat lagi, jangan hanya sekedar followersnya banyak seperti itu. Kemudian
dengan cara influencer. Influencer itu adalah teman-teman mencari influencer yang harganya tidak terlalu mahal atau teman kalian sendiri aja yang followersnya agak banyak, terus kalian jadikan dia brand ambassador gitu. Jadi anggaplah si produk itu punya orang tersebut gitu. Jadi kalau misalkan orang tersebut yang jualan kan pasti orang lebih percaya gitu karena dia udah punya brand atau personal brand sendiri gitu. Nah, makanya teman-teman bisa menjadikannya dia sebagai brand ambassador. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cara yang organik atau tanpa bayar, teman-teman bisa dengan pertama itu teman-teman bisa follow unfollow orang di Instagram gitu. Jadi teman-teman buka aja akun kompetitor teman-teman, terus teman-teman lihat followersnya. Nah, nanti teman-teman follow in aja orang-orang tersebut gitu. Nah, tujuannya apa? Agar untuk meningkatkan traffic. Jadi semakin kita banyak follow orang, maka nanti bakal banyak orang yang melihat akun sosial kita gitu. Nah, itu akan meningkatkan traffic atau apa ya namanya, Indonesia ini itu jangkauan sehingga banyak orang yang melihat akun kita gitu. Nah, tapi dalam sehari teman-teman ada batasannya, nggak boleh misalkan langsung sehari follow 5.000 orang, jangan. Itu nanti bakal di blacklist sama Instagramnya. Teman-teman bisa dalam waktu sejam, misalkan teman-teman follow 5, kemudian jam berikutnya 5 lagi. Jadi misalkan sehari totalnya 100 orang. Itu nggak apa-apa teman-teman lakukan itu, tapi jangan sekaligus dalam satu waktu gitu. Kemudian teman-teman juga bisa manfaatkan hashtag. Nah, teman-teman di sini bisa cari hashtag-hashtag yang sesuai sama produk teman-teman. Misalkan teman-teman ini jualan, teman-teman misalkan jualan baju ini ya, baju tidur wanita. Nah, teman-teman bisa lah pakai hashtag baju tidur nyaman, baju tidur wanita gitu. Nah, agar tujuannya jika nanti ada orang yang membuka hashtag tersebut, nanti produk teman-teman akan keluar gitu di Instagram tersebut. Jadi itu juga bisa meningkatkan traffic gitu. Kemudian teman-teman juga bisa dengan memanfaatkan fitur-fitur Instagram seperti misalkan fitur Q&A, polling gitu, kemudian fitur ask and answer gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar nilai teman-teman di Instagram itu semakin tinggi. Jadi nanti setiap orang yang follow teman-teman, nanti tuh akun teman-teman kalau di story itu teman-teman gak akan tenggelam, tapi teman-teman bakal ada di depan. Jadi semakin sering teman-teman upload postingan, itu nanti bakal semakin di depan gitu. Apanya story teman-teman, jadi nggak akan tenggelam. Kemudian juga teman-teman bisa manfaatkan WA marketing. Nah, WA marketing itu jadi teman-teman sekarang tuh kan WA itu ada yang namanya fitur story juga gitu. Nah, teman-teman bisa jualan di story atau misalkan teman-teman juga bisa broadcast informasi atau misalkan kalau ada promo atau diskon atau misalkan barang baru, teman-teman nge-broadcast, teman-teman bikin list dulu siapa aja sih orang yang mau dibikin broadcastannya gitu. Kalian satuin dulu orang-orangnya, kan ada caranya di Instagram bisa kalian cari gitu gimana. Nah, nanti baru deh teman-teman broadcast ke orang tersebut. Jadi semakin banyak orang yang tahu produk kita, maka peluang untuk membelinya pun semakin besar seperti itu. Oke, karena hal sepertinya cukup ya. Baik, terima kasih Kak Tiffany atas jawabannya. Semoga teman-teman yang tadi terjawab semua pertanyaannya. Dan sekali lagi kami mohon maaf karena tidak dapat menampung semua pertanyaan dikarenakan terbatasnya waktu. Dan juga mohon maaf karena terkendala dengan operator kita yang jadi agak lama ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Nah, selanjutnya akan ada sesi voting. Selanjutnya akan saya share voting tersebut. Baik teman-teman, untuk voting sudah di-share, teman-teman diperkenankan untuk menjawab. Maaf untuk mengisi rating tersebut. Mungkin boleh dibantu Kak Tiffany, apakah untuk ratingnya sudah masuk share-nya?
Sudah sih, ini udah ada pilihan ratingnya. Tinggal dipilih ya sama teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih Kak Tiffany. Sambil menunggu rating, saya akan membacakan informasi penting terlebih dahulu. Informasi penting untuk langkah berikutnya, khusus untuk pengguna kartu prakerja. Yang pertama, tim Skill Academy membutuhkan waktu sekitar 1 hari kerja setelah sesi webinar ini berakhir untuk melaksanakan proses pengumpulan dan verifikasi data ratusan ribu peserta kartu prakerja sebelum bagian webinar di dalam kelas yang Anda beli atau Anda ambil terlihat centang warna hijau sebagai komplit. Yang kedua, Anda juga harus menyelesaikan exam atau ujian akhir kelas sebelum Anda dapat Certificate of Excellence atau sertifikat kelulusan kelas di kelas Skill Academy. Yang ketiga, untuk pembelian di Tokopedia, Anda juga harus memberikan 2 kali rating dan ulasan terhadap kelas tersebut di Skill Academy dan di Tokopedia. Yang keempat, setelah langkah 1 sampai 3 sudah tercapai, tim Skill Academy akan mengirimkan data sertifikat Anda ke tempat pembelian kelas tersebut. Misalnya, mitra digital platform kartu prakerja seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Yang kelima, tim mitra digital platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya butuh waktu untuk koordinasi bersama manajemen pelaksana kartu prakerja sebelum sertifikat Anda muncul di dashboard prakerja. Kalau masih ada isu atau kendala, silakan cek ke info@prakerja.go.id atau langsung bagian bantuan di aplikasi atau website mitra digital platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa memberi rating 5 bintang di Google Play Store untuk aplikasi Skill Academy dan Ruang Guru, serta teman-teman jangan lupa ya follow Instagram Skill Academy di @skillacademy.id. Jadi teman-teman yang mau mencari tahu tentang informasi terbaru tentang Skill Academy, teman-teman bisa langsung cek di Instagram Skill Academy. Baik teman-teman, yang belum sekian informasi penting dari saya. Selanjutnya teman-teman mungkin yang belum mengisi rating diperkenankan untuk mengisi. Baik, maaf Kak Tiffany, apakah untuk ratingnya sudah muncul? Dikarenakan angka tersebut belum berubah. Sebentar, belum sih, belum ada. Kamu udah share screen? Udah share result? Udah, oke. Belum. Teman-teman kita ulang lagi. Maaf ya teman-teman, ini karena memang partisipansnya banyak, nyampe 6.000, dan di sini juga laptopnya terbatas ya. Maksudnya di sini kemampuan laptopnya untuk mendapatkan partisipans yang sangat banyak juga memang sulit. Jadi kami minta maaf jika harus mengulangi rating dan teman-teman bisa kembali memberikan rating. Oke, baik Kak Tiffany, apa rating tersebut sudah muncul? Sudah. Baik teman-teman, diperkenankan untuk mengisi rating. Oke, mungkin sambil menunggu rating, di sini saya ingin closing statement aja ya teman-teman. Nah, jadi ya Kak Nahla ya, saya closing statement aja ya. Iya baik, silakan Kak Tiffany. Oke, jadi di sini buat teman-teman yang misalkan kalian mau memulai usaha atau bahkan sudah mulai, teman-teman tidak usah takut gagal atau teman-teman tidak usah banyak berpikir bagaimana kalau saya gagal. Nah, teman-teman di sini ganti pemikiran teman-teman untuk bagaimana jika saya berhasil gitu. Nah, teman-teman di sini yang pertama harus dilakukan adalah setting goal. Kemudian setelah setting goal, teman-teman buatlah rencana yang mantap
kemudian strategi yang mantap, kemudian teman-teman lakukan atau take an action dari rencana yang sudah teman-teman bikin gitu. Kemudian setelah itu nanti teman-teman berusaha dan sisanya teman-teman tinggal tawakal gitu sama Tuhan teman-teman. Nah, karena apapun yang sudah kita usahakan, memang sekarang balik lagi gitu ke Tuhan teman-teman yang menentukan bagaimana hasil dari apa yang kita inginkan gitu. Jadi ya memang seorang pengusaha itu memang butuh gitu kemampuan atau mendekatkan diri kepada Tuhan itu memang butuh, karena ya mau tidak mau itu juga akan membantu gitu teman-teman, seperti itu. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Semangat buat teman-teman, buat yang baru memulai usaha, semangat. Kemudian juga yang baru kehilangan pekerjaan gara-gara COVID-19 ini juga semangat untuk mencari pekerjaan baru dan juga untuk memulai usahanya gitu. Di sini tidak ada rumus pasti untuk sukses. Kalau ada rumus pasti, semua orang sudah sukses gitu. Yang ada hanyalah usaha dan berdoa, seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih Kak Tiffany sebelumnya. Oke, teman-teman mohon maaf, mohon perhatiannya dikarenakan kami berdua terkendala di operator. Sudah bisa Kak keluar hasil votingnya? Untuk votingnya belum sih, cuman nanti biasanya kadang-kadang kalau di end nanti dicek dulu. Iya, udah sih cukup ya kayaknya. Oke, baik Kak Tiffany, ini mau di close aja ratingnya? Ya, bisa. Ya Kak, close aja nggak apa-apa. Baik. Maaf Kak Tiffany, ini sepertinya belum masuk juga dari teman-teman. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kita itu aja. Kayaknya ini emang dari karena kapasitasnya rame kali ya jadinya. Iya, benar. Ya, terima kasih teman. Atau mungkin nanti pas di end bakal keluar hasilnya kali ya. Oke, baik. Baik Kak Tiffany, mau diulangin apa mau langsung ditutup saja? Terserah. Atau kayaknya diulang juga sama aja sih ya. Oh, oke. Oke, baik langsung ditutup ya Kak Tiffany. Iya, Kanahla. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Tiffany yang telah memaparkan materi hari ini yang sangat bermanfaat dan menyampaikannya secara baik. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah antusias untuk mengikuti sesi webinar ini dari awal hingga selesainya acara. Dan juga sebelumnya kami mohon maaf karena terkendala kapasitas laptop yang akhirnya banyak kendala seperti agak nge-crash tadi atau memotong waktu teman-teman, karena itu semua di luar kuasa kami. Dan juga sebelumnya saya